Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan UAS, kita akan belajar tentang ERD. ERD itu singkatan dari Entity Relationship Diagram, atau biasanya disingkat dengan ERD. Jadi ERD itu diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas atau table-table. Nah, biasanya ERD ini digunakan oleh profesional sistem untuk berkomunikasi dengan klien atau pemakai dalam suatu organisasi. Nah, user lebih tertarik dengan hal-hal sebagai berikut. Jadi, dengan ERD, kita bisa tunjukkan data apa saja yang dibutuhkan untuk bisnis mereka. Lalu, bagaimana data tersebut berelasi dengan data lainnya, dan siapa saja yang diperkenankan untuk mengakses data tersebut. Nah, ini adalah contoh dari diagram relationship table. Contohnya di sini misalnya ada customer, terus ada customer atau pelanggan, kemudian loan nih contohnya pinjaman. Jadi ini berkaitan dengan kasus kredit nasabah. Nah, borrower ini adalah aktivitasnya sebagai peminjam. Nah, ini adalah atributnya, atribut atau kolom. Kalau misalnya ini adalah entitas atau table, jadi setiap saya mengatakan entitas itu maksudnya adalah table. Kemudian atribut itu adalah kolom ya kalau di database. Nah, ini yang bentuknya elips, ini adalah atributnya. Penjelasannya, jadi yang rectangles atau yang segi empat, ini segi empat itu adalah melambangkan set entitas tadi ya, entitas atau table. Kemudian yang bintang segi belah ketupat ini itu menggambarkan relationship atau hubungan customer ke loan atau sebaliknya. Yang garis itu menghubungkan atribut dengan entitasnya, juga menghubungkan entitas dengan relationship-nya. Jadi garis ini menghubungkan entitas dengan atribut-atributnya. Ya, garis ini menghubungkan entitas, ini entitas loan, entitas customer dengan atribut dari entitas itu. Juga garis ini menghubungkan entitas dengan relasinya, hubungannya. Nah, yang elips itu mewakili atribut tadi. Customer nih atributnya ada customer ID, customer name, street, city. Kemudian yang loan ada loan number, amount. Underline menunjukkan sifat kunci pokok atau primary key. Jadi kalau misalnya di atributnya diberi underline, nih garis bawah, nah itu artinya itu adalah atributnya primary key-nya. Nah, ini secara detailnya komponen ERD. Ini entity atau entitas, ini weak entity. Kalau ada garis double itu berarti entitas lemah. Kemudian belah ketupat ini relationship. Kemudian kalau double mengidentifikasi relationship. Kemudian kalau putus-putus itu atributnya adalah atribut turunan. Kalau atributnya ellipse full atribut. Kalau ada garis itu atribut primary key. Kemudian kalau double ellipse-nya itu berarti atribut yang multi value. Kemudian yang seperti ini itu adalah atribut composite. Nah, ini penjelasan tentang entitas. Jadi entitas adalah suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat diidentifikasi secara unik. Dan kumpulan entitas yang sejenis itu kita sebut entity set.
Nah, entity set ini ada dua, ada yang strong, ada yang weak, ada yang kuat, ada yang lemah. Contohnya seperti apa? Ini misalnya contoh, ada pegawai, uh, ada entitas pegawai, ada entitas tanggungan. Terus ini adalah identifikasi hubungannya adalah milik. Jadi pegawai memiliki tanggungan. Tanggungan ini berupa anak, istri. Contohnya kalau pegawai. Nah, ini tadi adalah atribut primary key. Nah, ini titik-titik maksudnya ada atribut-atribut lainnya ya. Terus tanggungan ini ada nama, atribut nama. Yang disebut atribut entity strong entity, yaitu yang atributnya digunakan oleh entity lain, entity set lain sebagai key. Nah, ini misalnya di sini nama. Nah, nama ini adalah dari pegawai. Jadi nama ini adalah dari pegawai. Jadi atribut dari pegawai dipakai oleh entity tanggungan. Jadi kalau satu atau lebih atributnya digunakan oleh entity set lain, maka dia adalah strong entity. Jadi pegawai ini adalah strong entity karena di sini kita lihat nama ini garis putus-putus artinya foreign key digunakan oleh entitas lain, yaitu entitas tanggungan. Kemudian yang disebut weak entity, yaitu entity yang bergantung terhadap strong entity. Nih, ini yang double rectangle atau double segi empat. Ini weak entity. Kenapa weak? Karena dia bergantung terhadap entity lain. Jadi ada atribut nama ini yang bergantung dari entity atau table lain, yaitu table pegawai. Nah, lalu ada atribut atau yang sebelumnya bisa kita sebut column. Jadi atribut adalah kumpulan elemen yang membentuk suatu entitas. Jadi misalnya tadi entitas pegawai itu ada kumpulan elemen yang membentuk entitas tersebut. Nah, itu adalah atributnya. Contohnya tadi misalnya pegawai itu ada nomor pegawai, terus ada nama. Terus misalnya ada alamat pegawai gitu. Jenis atribut ini juga kita sudah pelajari sebelumnya di pertemuan-pertemuan awal. Ada atribut kunci yang menentukan entity secara unik. Ada atribut simple, yaitu atribut yang bernilai tunggal. Kemudian ada atribut multi-value. Ini artinya atributnya memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Contoh, misalnya pada gambar di bawah ini yang menjadi atribut key atau kunci adalah NIP. Kita lihat ini ya, elips dan dikasih garis, itu artinya adalah atribut primary key. Tanggal lahir dan nama adalah atribut simple. Tadi atribut simple, atribut yang bernilai tunggal. Lalu ada gelar. Ini adalah atribut multi-value. Jadi atribut yang memiliki kelompok nilai untuk setiap entity. Misalnya nih, gelarnya dia punya gelar S1, S2, S3 dari satu entity ini. Jadi gelar itu banyak, multi value.
nilainya lebih dari 1. Misalnya bisa D3, S1, S2, S3. Tuh. Kemudian ada atribut komposit. Ini adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contohnya, misalnya nama pegawai. Nama pegawai ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Jadi ini atribut komposit yang terdiri dari atribut-atribut yang lebih kecil. Lalu ada atribut derivatif atau turunan. Jadi ini atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Misalnya umur. Jadi umur itu merupakan hasil kalkulasi antara tanggal lahir dengan tanggal hari ini. Jadi sehingga keberadaan umur ini bergantung pada tanggal lahir, pada atribut tanggal lahir. Nah, itu contoh dari atribut turunan atau derivatif. Nah, setelah kita tahu ada atribut, ada entitas. Jadi ingat ya tadi, entitas itu adalah objek, sekumpulan objek yang unik, di mana objek itu memiliki atribut-atribut yang membentuk suatu entitas tadi. Nah, kemudian ada relationship, yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Ada istilah participation constraint. Ini menjelaskan apakah keberadaan suatu entitas tergantung pada hubungan dengan entitas lain. Jadi terdapat dua macam participation constraint. Ada yang total, misalnya yang total yaitu keberadaan suatu entitas tergantung pada hubungannya dengan entitas lain. Ada yang parsial, keberadaan suatu entitas tidak tergantung pada hubungannya dengan entitas lain. Nih, misalnya di dalam diagram IRD, dalam IR itu digambarkan dua garis penghubung antara entity dan relationship. Kalau yang parsial itu digambarkan dengan satu garis hubung. Jadi kalau parsial, keberadaan suatu entitas tidak tergantung pada hubungannya dengan entitas lain. Kalau total, dia bergantung hubungannya dengan entitas lain. Misalnya di sini contohnya adalah pegawai punya bagian. Tadi yang garisnya 2. Keberadaan suatu entitas tergantung pada hubungannya dengan entitas lain, total participation. Jadi pegawai dan bagian ini saling bergantung satu sama lain. Nah, yang tidak tergantung pada hubungan dengan entitas lain, ini adalah contohnya pegawai bekerja dalam satu proyek. Jadi hubungannya tidak bergantung dengan entitas pegawai dan entitas proyek ini tidak saling tergantung. Nah, lalu kita belajar juga tentang kardinalitas. Kardinalitas itu atau derajat relasi. Misalnya kayak tadi hubungannya ini, hubungan satu entitas dengan entitas lain itu bisa ada hubungannya one to many, ada one to one, ada many to many. Nah, ini kita bahas di sini. Jadi kalau one to one itu berarti entitas pada himpunan entitas A itu berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B.
Begitu juga sebaliknya. Contoh di sini ya, kalau masih bingung. Misalnya dosen paling banyak mengepalai satu jurusan. Dan setiap jurusan pasti dikepalai oleh paling banyak satu orang dosen. Itu contoh one to one. Jadi one to one tadi diulang lagi. Berarti entitas pada himpunan A itu berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada entitas B. Begitu juga sebaliknya, entitas B itu berhubungan paling banyak satu di entitas A. Contoh, kalau dosen mengepalai satu jurusan dan setiap jurusan dikepalai oleh paling banyak satu dosen. Kalau one to many berarti entitas pada himpunan A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan B, tapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan B berhubungan dengan paling banyak satu pada himpunan entitas A. Contohnya misalnya setiap dosen mengajar lebih dari satu mata kuliah. Jadi dosen ke mata kuliah itu many, jadi satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, sedang setiap satu mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh paling banyak satu orang dosen. Jadi gambarnya itu nanti maaf ya agak kurang jelas. Jadi ini dosen, terus ini mengajar, ini mata kuliah. Jadi dosen ke mata kuliah itu many, tapi sebaliknya mata kuliah ke dosen itu hubungannya one atau satu. Nah, yang terakhir ada istilahnya many to many. Kalau many to many itu berarti setiap entitas pada himpunan entitas A itu dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Begitu juga sebaliknya. Yang B juga berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contoh misalnya di kasus entitas pemesanan biasanya berisi banyak barang, dan setiap barang biasanya mengisi banyak pemesanan. Ya, gitu. Nah, terus tahapan pembuatan IRD itu pertama kita identifikasi dulu dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Misalnya kayak di soal ujian UAS UTS kemarin. Kita mau membuat database toko buku online. Kita identifikasi dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Misalnya ada bukunya, terus ada customernya, terus lanjutannya mungkin ada pemesanan, tabel pemesanan, dan lain-lain. Lalu tentukan atribut dari masing-masing himpunan entitas. Jadi atribut ini kan tadi informasi yang menyusun suatu entitas. Jadi misalnya di buku itu ada ID buku, nama buku, penerbit, dan lain-lain. Kemudian identifikasi relasi antar entitas beserta foreign key-nya. Misalnya untuk pemesanan, misalnya kita ada tabel, ada entitas pemesanan. Di pemesanan itu ada informasi misalnya nama pelanggan yang didapat dari tabel pelanggan, berarti yang masuk di tabel pemesanan itu adalah foreign key dari tabel pelanggan. Kemudian ada nama buku, berarti yang masuk ke tabel pemesanan itu adalah foreign key dari buku, entitas buku.
Lalu tentukan derajat kardinalitasnya, relasi untuk setiap himpunan relasi. Misalnya tadi one to many atau one to one atau many to many gitu ya. Lalu lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kunci. Nah, jadi setelah kita definisikan atribut kunci, lalu digambar atribut-atribut pendukung lainnya yang bukan atribut pokok. Nah, sebelum ke tahap detail pengembangan desain ERD, kita pertama kali akan membuat logical record structure. Jadi ini merupakan representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Record itu data yang akan kita isi pada tabel. Misalnya ini one to one. Jadi misalnya kasus one to one ini menunjukkan relasi dengan kardinalitas 1-1 karena satu supir hanya bisa mengemudikan satu taksi dan satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu supir. Jadi relasi 1-1 ini akan membentuk dua tabel. Tabel supir, tabel taksi. Tabel supir, misalnya ada nomor supirnya, nama, alamat. Ini nomor supir, nama, alamat. Ini tabel taksi. Nomor polisi, merek, tipe, dan nomor supirnya yang merupakan foreign key dari tabel supir. Nih ya, bentuknya seperti ini. Atau sebaliknya, nomor taksi, nomor supir, nama, alamat, kemudian nomor taksi dari foreign key. One to many, ini contoh yang untuk kasus one to many. Misalnya dosen, ada entitas dosen, ada entitas kelas, relationship-nya membimbing. Jadi ini adalah kasus one to many. Satu dosen bisa membimbing banyak kelas dan satu kelas hanya dibimbing oleh satu dosen. Jadi kita punya tabel dosen yang berisi NIP, nama, alamat, kemudian tabel kelas berisi jurusan, semester atau jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswa. Nah, NIP ini adalah yang dikasih garis, itu berarti primary key-nya, kelas itu juga berarti primary key-nya. Ini contoh hubungan one to many. Contoh yang many to many. Misalnya satu mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah. Satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Jadi ini contoh relasi many to many. Nah, itu tadi kita belajar logical record structure. Jadi itu representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Nah, nanti untuk ERD itu dikembangkan lagi di sini dengan bentuk yang kita sudah pahami tadi dengan komponen ERD. Nah, itu untuk contoh detail kasus membuat ERD itu akan dijelaskan minggu depan. Jadi untuk sekarang bertahap ya, bertahap biar tidak terlalu banyak yang harus dipahami. Jadi untuk sekarang coba pahami dulu tentang ERD yang bagian awal ini, tentang apa itu entitas, apa itu atribut, apa itu relationship, terus tentang kardinalitas atau derajat relasi antar entitas. Tadi ada one to many,
one to one, many to many, coba dipahami dulu. Jadi uh, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas contoh kasus untuk membuat ERD. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.